Selamat sore, Mbak. Sore, Bu. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Andea, bisa dipanggil Ibu Dea ataupun Mbak Dea. Kalau Mbak sendiri namanya siapa? Perkenalkan dulu, nama saya Zahra. Zahra. Baik, Zahra, lebih nyaman dipanggil Kak, Mbak, atau nama aja? Nama aja juga nggak apa-apa, Mbak juga nggak apa-apa. Nama aja ataupun Mbak nggak apa-apa, berarti Mbak Zahra aja ya, bisa disopan ya. Baik, sebelumnya Mbak Zahra sudah pernah melakukan proses konseling? Kebetulan belum, Bu. Belum, jadi ini proses konseling pertama berarti ya. Baik, sebelumnya Mbak Zahra kesini naik apa? Kebetulan saya naik kendaraan umum, Bu. Saya naik Gojek dari rumah saya. Mbak Zahra rumahnya di mana emang? Kebetulan di Kebagusan, Ibu. Di Kebagusan. Lumayan jauh ya untuk kesini. Mbak Zahra di jalan gimana tadi perjalanannya? Sedikit macet sih, Bu. Macet. Baik. Mbak, ini ada air minum dan tisu, bisa digunakan jika dibutuhkan ya. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Baik. Jadi, saya mau menjelaskan dulu nih, Mbak, karena Mbak baru pertama kali untuk melakukan konseling, jadi saya jelasin dulu ya, Mbak. Untuk pengertian konseling itu sendiri adalah konseling itu penyelesaian masalah yang dilakukan oleh konselor dan konseli. Saya sebagai konselor dan Mbak Zahra sebagai konseli. Saya tugasnya hanya membantu Mbak untuk memecahkan masalah Mbak, membantu Mbak untuk mengambil keputusan yang akan Mbak ambil untuk menyelesaikan masalah Mbak. Dan juga tujuan konseling itu ya untuk memecahkan masalah yang tadinya Mbak mungkin bingung, makanya Mbak sampai datang ke sini, jadinya masalahnya bisa terselesaikan. Terus juga di dalam proses konseling ini ada asas-asasnya, Mbak. Ada asas sukarelaan yaitu Mbak datang ke sini dengan sukarela tanpa dipaksa oleh siapapun. Lalu juga ada asas keterbukaan yang dimana asas ini Mbak bisa terbuka dengan saya, terbuka dengan apapun masalah yang Mbak hadapi. Mbak mau cerita, silakan cerita semuanya apa yang sedang mengganggu pikiran Mbak. Lalu juga ada asas kerahasiaan yang dimana cerita Mbak, apapun yang Mbak ceritakan hari ini saya rahasiakan, dan juga ceritanya hanya Mbak dan saya yang tahu. Bisa dipahami, Mbak? Bisa, Ibu. Baik, kita mulai prosesnya ya. Silakan ceritakan apa masalah yang Mbak hadapi sampai Mbak bisa datang ke saya. Dulu saya sedang menghadapi rasa cemas. Rasa cemas apa yang sampai Mbak datang ke sini? Saya merasa cemas karena saya juga lagi kuliah di semester 7, Bu. Saya menghadapi kegiatan PLP, kegiatan sempro, dan kegiatan tugas-tugas akhir. Jadi saya ngerasa bingung, Bu. Ini semester sangat berat banget untuk saya, untuk kesehatan saya juga, kesehatan fisik dan mental saya, karena saya memiliki rasa yang tidak yakin juga untuk bisa menyelesaikannya. Baik, jadi permasalahan Mbak adalah Mbak merasa di semester ini sangat berat begitu ya, Mbak ya? Iya, benar. Dari mulai ada PLP, ada sempro gitu ya, Mbak. Jadi Mbak sulit mengendalikan mana yang prioritas dan mana yang bukan. Begitu? Iya, benar. Lalu menurut Mbak, apa yang paling penting di saat sekarang? Kemungkinan semua juga penting ya, Bu ya. Karena kan juga buat kelulusan, karena saya juga takut ngulang, Bu. Saya khawatir takut ngulang perkuliahan. Karena orang rumah saya, keluarga saya tahunya saya akan wisuda di tahun depan. Jadi saya takut ngerasa gagal juga. Itu kecemasan yang paling penting menurut saya, Bu. Baik, Mbak jadi merasa cemas karena
tuntutan dari pihak keluarga juga ya Mbak Zara, karena tadi tentang cemas ya untuk mengendalikan mana yang harus dikerjakan duluan. Mungkin menurut saya Mbak bisa struktur apa yang paling urgent dan mana yang paling santai deadline-nya begitu ya Mbak. Dari mungkin karena Mbak lagi PLP, mungkin PLP-nya dulu, terus magangnya, baru kuliahnya begitu Mbak. Kalau tidak keberatan, apakah boleh Mbak mengikuti teknik EFT untuk merelaksasikan diri Mbak? Boleh Ibu. Boleh. Baik Mbak, jadi dengan adanya teknik EFT ini diharapkan Mbak bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan pikiran, bisa mengendalikan kurangnya rasa percaya diri Mbak, dan bisa merelaksasikan pikiran Mbak agar tujuan dari proses konseling ini bisa tercapai. Sebelumnya, skala dari kecemasan yang Mbak hadapi dari 0 sampai 10, kira-kira di skala berapa Mbak? Di skala 8,5 Ibu. 8,5, berarti urgent ya Mbak untuk dihadapi setiap harinya, pasti mengganggu banget nih di pikiran Mbak setiap hari. Oke, kita mulai ya Mbak. Silakan diikuti. Jadi yang pertama, ikutin saya ya Mbak. Tangannya kayak gini. Terus diubun-ubun ya Mbak. Yang pertama, ditap-tap kayak gini. Lalu ikuti perkataan saya. Meskipun saya cemas dan sulit menerima keadaan saat ini, saya ingin menerima diri saya apa adanya. Yang kedua ada di sini Mbak. Ya. Meskipun saya merasa tidak cukup baik, saya bisa menerima bahwa ini adalah keadaan saya. Yang ketiga di sini Mbak. Meskipun saya merasa cemas, saya menerima bahwa ini diri saya. Keempat di sini Mbak. Meskipun saya tidak sempurna, saya ingin mencintai dan menerima diri saya dengan penuh kasih sayang. Lalu yang kelima ada di sini. Meskipun ada rasa cemas, saya memilih untuk bersikap lebih baik kepada diri saya. Tenang ada di sini Mbak. Lalu meskipun saya memiliki banyak kekurangan, saya menerima semua perasaan saya tanpa menghakimi. Yang tujuh ada di sini Mbak. Meskipun saya belum sempurna, saya mencintai dan menerima diri saya atas semua permasalahan. Ada di sini Mbak. Meskipun banyak ketakutan di dalam diri saya, saya mencintai dan menerima diri saya apa adanya. Lalu ada di sini Mbak. Di sini. Meskipun banyak rasa bersalah dan penyesalan, saya baik-baik saja. Lalu selanjutnya di sini ya Mbak. Meskipun saya butuh waktu untuk penyembuhan sekarang,
Sudah saatnya saya memulai proses untuk sembuh. Sudah saatnya saya memulai proses untuk sembuh. Selanjutnya ada di sini. Ada di sini, Mbak. Meskipun ada banyak rasa malu, saya membiarkan perasaan ini mengalir dengan aman. Selanjutnya ambil buku, Mbak. Meskipun saya ragu, saya akan memulai mengubah cara pandang saya. Selanjutnya dari tunjuk. Meskipun saya lelah, saya menghargai diri saya yang telah berjuang sejauh ini. Selanjutnya, meskipun saya merasa seperti ini, saya izinkan diri saya untuk merasakan apa yang saya rasakan. Meskipun saya takut untuk berubah, saya akan mencobanya untuk ke yang lebih baik. Seperti tadi jadi. Meskipun semuanya terasa berat, saya akan berdamai dengan diri saya sendiri. Meskipun saya belum tahu caranya, saya akan mencobanya. Akhir ada di sini, Mbak. Meskipun saya memiliki rasa cemas, saya berhak bahagia. Baik, tekniknya sudah selesai. Gimana Mbak Zara setelah melakukan teknik EFT tadi? Saya jadi memiliki rasa percaya diri terhadap bagian tubuh saya yang sudah ada sama saya, yang sudah mengikuti perjalanan saya. Jadi ngebangun rasa percaya diri dan saya dapat membangun rasa percaya diri pada tubuh saya dan mampu mengendalikan emosi untuk mengatasi kecemasan yang saya hadapi. Jadi Mbak sudah merasa lebih lega mungkin? Iya, Ibu. Lebih lega karena sudah mengikuti teknik EFT tadi ya Mbak. Baik Mbak, karena teknik konselingnya sudah selesai, proses konselingnya sudah selesai, karena teknik ini butuh perkembangan untuk lebih lanjut mengetahui kondisi Mbak, apakah Mbak bersedia untuk melakukan pertemuan selanjutnya? Bersedia, Ibu. Bersedia, baik. Kita bertemu di 1 minggu lagi ya Mbak. Baik, Ibu. Baik, di hari yang sama dan jam yang sama. Baik, sudah selesai ya Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu atas proses konseling yang dilakukan pada hari ini, yang semoga saya juga bisa mengendalikan rasa cemas saya. Baik, semoga dengan teknik yang sudah dijalankan Mbak bisa bisa menjalankan kehidupan Mbak tanpa rasa cemas yang berlebihan lagi ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Mari saya antarkan.